Islam dan budi pekerti dengan Ibu Riri Sumarni. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang coba perhatikan sekelilingnya. Apakah ada sampah berserakan? Perhatikan meja dan kursinya, apakah sudah lurus, sudah rapi? Anak-anak Ibu, sebelum Ibu mengambil absen, baiknya kita dengarkan dulu nyanyian lagu Indonesia Raya. Baiklah, setelah kita mendengarkan nyanyian lagu Indonesia Raya ini, maka Ibu ingin anak Ibu menanamkan rasa cinta tanah air ke dalam dirinya. Anak-anak Ibu, pada pertemuan sebelumnya, pada minggu sebelumnya, kita sudah belajar tentang membaca dan menulis Quran Surah Al-Hujurat dengan benar. Maka dari itu, anak-anak Ibu harapkan dapat membaca Quran Surah Al-Hujurat salah satu saja di antara Ananda. Baik, lanjut anak-anak Ibu. Sekarang kita masuk ke dalam kegiatan inti pada pembelajaran kita. Namun sebelumnya Ibu ingin anak Ibu mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu kita belajar tentang memahami pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Maka untuk itu Ibu harapkan setelah kita belajar, anak Ibu mampu memahami pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surah Al-Hujurat dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang silakan ditonton cuplikan video pembelajaran kita. Setelahnya, silakan anak-anak Ibu memberikan pendapatnya tentang video yang ditonton. Baiklah anak-anak Ibu, setelah Ibu menampilkan cuplikan video, apa yang anak-anak Ibu rasakan setelah menyaksikannya? Kemudian, coba analisis apa-apa saja pelajaran yang terkandung di dalamnya. Silakan anak Ibu buat di dalam kertas, apa saja kandungannya. Kemudian, anak-anak Ibu silakan bertanya kepada Ibu apa materi yang tidak Ananda pahami di dalam video tersebut. Baiklah Ananda, Ibu mengharapkan dalam video ini Ananda memberikan pertanyaan yang tidak dimengerti sehingga Ibu bisa memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga Ananda dapat mengerti lebih jelas. Anak-anak Ibu, Ibu harapkan betapa pentingnya pembelajaran ini dan dapat kita mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita belajar ini, Ananda bisa lebih santun bersikap, lebih paham tentang beberapa karakter yang berada dalam lingkungan kita, dan lebih paham terhadap penciptaan yang diciptakan oleh Allah bahwa kita beraneka ragam. Anak-anak Ibu harapkan jangan ada keanekaragaman ini menjadikan perselisihan di antara kita. Tapi jadikanlah sebuah pembelajaran yang mampu anak-anak Ibu menambah pertemanan, berbuat kebaikan, kemudian lebih bersyukur kepada Allah bahwa kita diciptakan dengan beraneka ragam. Anak-anak Ibu, dengan materi yang kita pelajari ini, apa ada yang kurang paham? Atau yang tidak paham? Baiklah anak-anak Ibu. Sekarang anak-anak Ibu silakan membuat sambungan ayat atau potongan-potongan ayat, merangkainya dengan terjemahannya, kemudian
artikan per kata. Dan kemudian anak ibu minta untuk menjelaskan pesan pokok yang terkandung di dalam kata per katanya. Sehingga kita nanti mampu membuatnya, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh teladan kita. Baiklah anak-anak ibu, setelah kita belajar ini, untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak ibu, kita belajar mengenal pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat. Jadi, anak-anak ibu akan mengenal bagaimana turunnya Quran Surah Al-Hujurat ini, yaitu tentang asbabun nuzulnya. Begitu. Demikian dengan ibu hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi menerapkan kurikulum Merdeka ya. Iya Pak, begitu. Dalam sudah membuat modul kan? Modul. Iya, sebab kan menampilkan video terlebih dahulu. Jadi anak harus berkreasi sendiri, lebih berpikir kritis. Begitu Pak. Ya, ada unsur 4C kan? Critical thinking-nya, ada kreatifnya, tapi tidak nampak tadi kolaboratifnya. Kolaboratif itu kan mereka itu bekerja sama, berarti ada diskusi gitu kan? Iya. Ada diskusi setelah mendiskusikan arti pesan Makanya pokok tadi di itu dalam setelah videonya. menonton video, Iya. oh, Kemudian mereka ada tugas mendiskusikannya. berkelompok dia. Ya, Iya. tugas kelompok dia sesudah Tugas itu. kelompoknya mengartikan Quran Surah Al-Hujurat itu Pak. Di dalam modul ada saya buatkan. Tapi diskusinya tidak ada dalam pembelajaran. Diskusinya setelah mereka setelah mereka menonton video, tentu mereka mendiskusikan terlebih dahulu itu Hah? bersama-sama antara murid dan murid, kemudian dengan guru jika mereka tidak memahaminya. Begitu yang saya Nah, terapkan di sekolah. Ya karena sentralnya kan berada pada anak, bukan pada iya, guru. Guru hanya membimbing saja dalam kurikulum Merdeka. iya. Kemudian perlu dalam pembelajaran itu 4C, kemudian problem based learning modelnya, kemudian ada TPACK. Apa itu TPACK itu? Penggunaan IT ya, Iya, technological, pedagogical, and content knowledge. Itu harus kelihatan dalam materi kita itu. Oke. Di SD mana tadi? saya mengajar di SDN 57 Anak Air Kumayan, Pak. Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Oh, Bupasong juga ya. Iya, jauh, Itu agak ke pelosok. jauh dari kota Bupasongnya. Oh, sekitar 18 kiloan Oh, saya pergi sekolah ya. Saya tinggalnya di kotanya gitu. tinggal di kotanya. Ya. 18 kilo itu jauh juga itu ya Iya, orangnya. sekolahnya ini berbatasan dengan Kecamatan Ampek Nagari dan Kecamatan Tanjung Mutiara. Sana Hmm, perkebunan sawit. Tanjung Mutiara arah ke Dek Peninjau, bukan? Bukan, itu Tanjung Raya Maninjau, Pak. Tanjung Mutiara Tiku, Oh, arah ke Tiku ya. iya. Tapi ini Iya, iya. arah ke jalan ke Pasaman. Di Oh iya, jalan ke jalan ke sana Pasaman, ya. iya. Dia Iya, anak-anaknya jalan ada ke sana. berbatasan di sana tinggalnya. Ah, oke. Eh, di sekolahnya ada P5. Iya, ada P5. Seperti apa kegiatannya? Proyeknya apa itu? Sebentar, Pak. Proyeknya di sana kalau untuk kelas 4 fase B kemarin kita membuat onde-onde. Jadi proyeknya Oh, ini memanfaatkan tanaman sekitar ya. menjadi makanan ya cemilan sehari-hari seperti itu Pak.
Itu Hmm, kolaborasinya dengan guru kelas dan guru olahraga. iya. Ya, karena di sana Nilai kan ada, nilai P5-nya apa yang diambil? ya Pak? Nilai dari P5 itu apa yang diambil? Kada dimensi-dimensinya itu. Iya, dimensinya dipakai di sana. Pertama bergotong royong Iya, atau itu termasuk mandiri. ada dua buah dimensi, Pak. Salah Hah? satunya itu bergotong royong. Jadi kan ada per Hmm. kelompok anak. Jadi mereka bukan sendiri-sendiri, dibuat per kelompok. Kemarin kita di kelas 4 ada 3 kelompok. Hmm. Kemudian kita guru, kami 3 orang guru hanya memantau saja seperti itu. Jadi proyeknya Oh. memang diserahkan kepada anak, seberapa Hmm. pandainya anak saja. Kemudian ada tema, kan P5 itu punya tema dan judul ya. Apa temanya? Yang relevan dengan fase A, fase B itu. Pertama di sekolah dasar itu kan temanya di antara lain hidup Ini kayak berkelanjutan, ya ini Bhinneka Tunggal Ika, kearifan namanya kan lokal, Pak. apa? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Iya, Iya. Nanti sampai kepada pelaporannya, dia nanti ada pelaporannya iya. dari proyek apa P5 itu ada pelaporan dengan menggunakan rubrik, ada rubriknya begitu. Kan kalau kita lihat P5 itu sampai kepada pelaporan, kita menginginkan nanti profil anak itu seperti apa begitu. Profil yang Iya. ada di P5 tadi diantaranya gotong royong kan, Iya. mandiri umpamanya kan. Nah, Itu nanti berbentuk ada deskripsi dibuatkan. ya ada rubriknya apa? Contohnya berkembang, mulai berkembang, Iya, belum berkembang, berkembang sesuai sudah harapan, berkembang, ya, ya, dan berkembang dan sangat berkembang gitu ya. sangat berkembang. Ada Dan empat. masing-masing masing-masing pendiri itu eh, mendapatkan apa memiliki profil yang berbeda satu satu sama lain begitu. Iya, Nah, inilah kami laporan membuatkannya nanti akhir dalam dari rubrik penilaiannya berbeda-beda. Karena kalau ya. saya itu dalam bidang keagamaannya, seperti membersihkan tangan sebelum melaksanakan proyek, membaca Hmm. Bismillah, membaca Alhamdulillah itu masuk dalam proyek. Namanya terbiasa pola hidup sehat namanya kan. Iya, Itu bisa saja berkelanjutan juga di samping kearifan lokal tadi. Jadi bisa lama di semester ini berkelanjutan, semester depan mungkin apa kearifan lokal namanya itu bisa saja nanti berbeda satu semester dengan semester yang lain itu. ya. Oke, Tapi berarti kami sudah dilaksanakan melaksanakannya itu ya di P5 sekolah dalam ya. 1 semester 1 kali Iya. proyeknya. Oke, berarti Bu Miri ini sudah eh, pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka ya. Insya Allah sudah, Pak. Dalam PPG di kecamatan sudah. Kemudian kebetulan saya diutus juga dari kecamatan untuk kabupaten di PPG-nya Hmm. begitu. Oke, sudah diangkat di sana? Oh, insya Allah P3K sudah. Sudah. Tahun berapa P3K-nya? 2021. Waduh, satu ya. Oke, jadi lebih dikuasai lagi kurikulum merdekanya, baik untuk modul dan pelaksanaannya. Ini persiapan kita nanti PPL untuk UKIN dan untuk UP. Insya Allah. Terima kasih, Pak. Oke, eh, Baik, saya kira cukup ujian kita, Bu Riri. baik Pak. Masih ada Assalamualaikum. yang mau ujian ya? Masih. Baik, Pak. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, sebentar, sebentar, Bu. Belum dipoto tadi, nak. Saya biasanya ambil foto. Oke, silakan. Cukup kalau masih ada yang lain itu silakan, Bu. Baik, Pak. Saya panggil suruh masuk. Terima kasih, Pak.